Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh Tuhan, Kaulah segalanya bagiku. Yesus, hanya kasih-Mu yang berharga dalam hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, Tuhan. Hanya Kau satu di hidupku, Tuhan. Kau takkan tergantikan, Kau takkan tergoyahkan, Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus, Engkaulah
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Suatu hal yang sangat baik, suatu hal yang sangat memberkati kita ketika kita mau belajar akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi saudara dikasihi Tuhan dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sampaikan kepada kita, ketika kita mengalami kesesakan, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kita berseru, berdoa, berteriak tentu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Apa yang kita serukan saudara dikasihi Tuhan? Tentu ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang menekan kita. Dan oleh sebab itu ketika kita mengalami itu, Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita berseru kepada Dia. Yang kita serukan, kesesakan yang kita alami. Ketika kita serukan kepada Tuhan, ketika kita teriak kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab setiap seruan kita. Bahkan bukan hanya menjawab, tetapi Dia akan luputkan kita dari kesesakan itu, saudara dikasihi Tuhan. Itu saja dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau memuliakan aku. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini perlu kita ketahui bahwa ada banyak faktor yang membuat kita mengalami kesesakan, mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu diakibatkan karena kita memiliki masalah. Saudara dikasihi Tuhan, problem, masalah yang begitu menekan kita, sehingga kita tidak bisa bangkit lagi, sehingga kita tidak bisa bergerak. Kita mengalami kesesakan karena persoalan tadi, karena tantangan tadi, karena masalah tadi. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah mencari pertolongan ke tempat lain, tetapi belum ada jawaban yang kita harapkan. Sehingga kita membuat atau mengalami kesesakan itu.
Saudara dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita mengalami kesesakan. Tuhan berjanji untuk meluputkan kita. Tuhan berjanji untuk melepaskan kita. Tuhan berjanji untuk membebaskan kita. Tuhan berjanji untuk menghindarkan kita dari kesesakan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Sesulit apapun yang kita alami, sesukar apapun yang kita alami, Tuhan pasti tolong saudara yang dikasih Tuhan. Sebab Dia adalah penolong dalam kesesakan kita. Ingat Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 dijelaskan, dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Saudara dikasih Tuhan, pemazmur percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Hari ini juga Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan pasti dan sanggup menolong saudara. Dan itu sudah sebuah kenyataan. Sebab firman Tuhan sudah katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia percaya, Daud percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Apa yang dialami oleh Daud itu, Tuhan selalu menolong dia. Tuhan sanggup menolong dia. Dan Tuhan yang sama yang dia sembah, dan Tuhan yang sama yang kita sembah, juga sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup meluputkan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa, berteriak, menyampaikan apapun yang kita alami dalam kesesakan itu, Dia sanggup meluputkan kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu ketika kita dalam keadaan kesesakan. Dia tahu ketika kita dalam kecemasan. Saudaraku, Dia tidak pernah tinggalkan. Dia peduli atas semuanya yang kita alami. Tuhan peduli atas semua persoalan yang kita alami. Dan di saat kita mengalami persoalan itu, kesesakan itu, Tuhan mau menolong saudara dan saya. Dalam kondisi apapun, Tuhan pasti menolong saudara. Ingat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dan 6 dikatakan di sana, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Jelas firman Tuhan katakan bahwa tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan kita. Tidak sekali-kali Tuhan membiarkan kita. Saudara dikasih Tuhan, ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan akan selalu ada bagi kita. Di saat kita mengalami kesesakan, di saat kita mengalami ketakutan, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah berpikir kalau kita sendirian. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Tuhan peduli. Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Apapun yang kita alami dalam persoalan hidup, dalam masalah, dalam kesesakan, kita tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan,
Firman Tuhan ini dikatakan kepada kita, di saat kita mengalami kesesakan, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita menyerah. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan Tuhan pasti tolong dan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Selama kita masih berjalan di dalam Tuhan, Tuhan pasti menopang. Tuhan pasti menolong. Dan Dia mendatangkan kebaikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin hari-hari ini kita masih menghadapi masalah dalam kesesakan kita, dalam ketakutan kita, kekhawatiran kita, kita percaya ketika kita berseru, ketika kita berdoa, dan taat akan firman Tuhan, pertolongan Tuhan, kepedulian Tuhan, pasti kita alami sesuatu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan, jangan takut menghadapi kesesakan. Serahkan semua kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah akan melakukan bagiannya. Dia akan bertindak untuk meluputkan kita dari kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita pagi hari ini. Tuhan tidak pernah biarkan kita untuk menghadapi semua apapun yang kita hadapi. Sesulit apapun, Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Oleh sebab pagi hari ini mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan Allah yang kami sembah yang sangat luar biasa. Kami bersyukur, kami percaya ketika kami mengalami masalah, ketika kami dalam kekhawatiran, ketakutan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kami untuk mengatasi semuanya persoalan, untuk menolong kami. Kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, oleh sebab itu biarlah Tuhan memberkati kami untuk melakukan semua apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala apapun yang kami lakukan, kami pasti berhasil bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.